Marsinah bagi saya bukan saja seorang pejuang buruh, tapi dia adalah seorang pejuang hak-hak perempuan di Indonesia. Keberaniannya sungguh luar biasa, hingga nyawanya pun melayang di tangan rezim militer Orde Baru secara sadis. Mengutip artikel yang ditulis Tito Gatsu di redaksi Indonesia.com, pada tanggal 8 Mei 1993, jasad Marsinah ditemukan tak bernyawa di Desa Jegong, Wilangan, Nganjuk. Ia ditemukan dengan tubuh penuh luka lebam, dagu memar, lengan dan paha lecet, dan hymen robek. Selain itu terdapat luka di kemaluannya sebesar 3 cm yang menurut pakar forensik Munim Idris bukan karena benda tumpul, melainkan peluru yang ditembakkan. Keberanian, keteguhan, serta rasa solidaritasnya berujung pada meregang nyawa. Marsinah bahkan bukan pengurus organisasi serikat buruh di perusahaan tempatnya bekerja. Marsinah demi mencukupi kebutuhan hidupnya berusaha untuk mendapatkan penghasilan tambahan. Hal ini dilakukannya dengan cara mengkreditkan daster, spray, dompet, buku tulis, dan barang lain di tempat kerjanya. Dengan demikian, secara tersirat kita mampu menangkap bahwa kehidupan buruh tidaklah baik-baik saja. Banyak yang harus berjuang menyambi untuk mencukupi kebutuhannya. Marsinah itu arloji sejati, melingkar di pergelangan tangan kita ini. Dirabanya denyut nadi kita, diingatkannya agar belajar memahami hakikat presisi. Kita tatap wajahnya setiap pergi dan pulang kerja. Kita rasakan detak-detiknya dalam setiap getaran kata. Marsinah itu arloji sejati, melingkar di pergelangan kita ini. Nama Marsinah menjadi simbol perjuangan yang mampu membakar semangat kaum buruh, kaum perempuan, kelompok pro-demokrasi, serta kaum-kaum yang tertindas lainnya. Namun, beberapa kalangan masyarakat masih ada yang belum mengetahui sejarah perjuangan di balik nama Marsinah. Nama yang terdengar biasa seperti nama perempuan dari Indonesia pada umumnya. Tidak bisa dipungkiri, dalam setiap gerak sejarah, kaum buruh memiliki andil besar di setiap capaian-capaian perubahan sosial. Salah satunya terjadi pada tanggal 3 dan 4 Mei 1993 di PT Catur Putra Surya, PT CPS, Porong, Sidoarjo. Buruh di perusahaan tersebut melakukan aksi protes dan mogok kerja. Hal ini membuat proses produksi berhenti. Para buruh mengajukan 12 tuntutan pada perusahaan, yakni kenaikan upah sebesar 20% sesuai dengan keputusan Menteri Tenaga Kerja nomor 50/1992, tunjangan cuti haid, asuransi kesehatan, penyertaan buruh dalam aspek THR 1 bulan, uang makan, kenaikan uang transport, bubarkan SPSI, tunjangan cuti hamil tepat waktu, upah karyawan baru disamakan dengan buruh yang sudah 1 tahun bekerja. Hak-hak buruh yang sudah ada tidak boleh dicabut. Pengusaha dilarang melakukan mutasi intimidasi, PHK pada buruh yang menuntut haknya. Aksi mogok kerja melibatkan sekitar 500 orang buruh yang separuhnya adalah perempuan. Salah satu buruh perempuan tersebut adalah Marsinah. Ia cukup vokal menyuarakan hak-hak buruh lewat tuntutan-tuntutan dalam aksi tersebut. Tengah hari, 4 Mei 1993, perundingan pun selesai. Menjelang penutupannya, Depnaker berunding dengan pihak pengusaha. Dari 12 tuntutan buruh, dihasilkan 11 kesepakatan yang dituangkan dalam surat persetujuan bersama. Akan tetapi, seiring selesainya perundingan tersebut, tidak serta-merta menyelesaikan masalah. Pasca perundingan, 13 buruh tanpa Marsinah digiring ke Kodim Sidoarjo. Mereka dituduh melakukan rapat gelap dan mencegah buruh yang lainnya untuk masuk kerja. Di kantor Kodim tersebut mereka dipaksa untuk menandatangani pernyataan mengundurkan diri dari perusahaan dan juga menerima pesangon. Mendengar temannya dipecat, Marsinah tidak tinggal diam.
Ia pun menuliskan surat kepada perusahaan yang isinya kurang lebih tudingan kepada perusahaan yang telah mengingkari kesepakatan dengan melakukan pemecatan kepada teman-temannya. Bahkan, ia pun mengancam akan melaporkan hal itu ke pengadilan di Surabaya. Sosok Marsina sangat layak menjadi pahlawan nasional daripada Soeharto. 2 dekade pasca reformasi, kondisi perburuhan belum berjalan sesuai harapan. Berbagai permasalahan masih dialami oleh kaum buruh. Kebijakan-kebijakan menyangkut perburuhan semakin bergerak ke arah disiplin pasar. Berbagai kebijakan yang dibuat oleh pemerintah justru menunjukkan sikap negara yang tidak pro terhadap peningkatan kesejahteraan kelas buruh. Lewat peringatan perjuangan dan kematian Marsina ini menjadi momentum untuk memperkuat gerakan di antara perempuan. Gerakan perempuan berarti gerakan oleh kaum perempuan untuk melawan ketertindasan atasnya, terutama dalam hal ini pada buruh perempuan. Gerakan yang meletakkan prioritas untuk memperjuangkan tidak hanya hak dan kepentingan kaumnya, tetapi juga kelasnya, kelas pekerja. Tragedi yang dialami Marsina tidak boleh dimaknai hanya sebatas pelanggaran HAM atau tragedi kekerasan seksual semata. Karena akan membuat kita terjebak dan bermuara pada pengenangan dan seremonial yang bersifat moralis. Seperti aksi bakar lilin, obor, memajang dan mengarak-arakan foto Marsina, dan cara-cara lainnya yang sebatas membangkitkan rasa belas kasihan. Namun, lebih dari itu, pemaknaan akan Marsina akan lebih berharga apabila melanjutkan perjuangannya dengan bersatu membebaskan kelas pekerja dan kaum perempuan menuju kehidupan pada tataran tanpa penindasan. Kaum perempuan harus memiliki garis politik yang jelas, melibatkan diri dalam perjuangan kelas dan pengorganisasian rakyat tertindas. Membangun politik alternatif bersama untuk menuju pembebasan sejati, merebut ruang-ruang demokrasi dan mengambil alih kemudi kekuasaan bagi kelas pekerja. Bersatu, bersolidaritas sesama kaum tertindas, melawan sistem eksploitatif yang menggurita. Dengan demikian, Marsina dan perjuangannya tidak akan mati. Marsina, dentuman pengingat yang hidup, tumbuh, dan mekar di jiwa-jiwa yang berjuang melawan penindasan. Dan yang lebih penting lagi adalah bangkit. Ya, perempuan Indonesia untuk berani mensejajarkan haknya dengan kaum lelaki. Jangan hanya bisa menerima saja keadaan, karena kebangkitan suatu bangsa ditandai dengan kebangkitan perempuannya. Silakan Anda cari mana ada negara yang maju ketika hak dan emansipasi kaum perempuan di bawah laki-laki. Salam kedaulatan rakyat. Begitu kira-kira. Bagaimana menurut Anda? Jika Anda berpendapat lain, tuliskan komentar Anda di bawah ini. Saya Emma, Karisma 90.